Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat mas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat mas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat mas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat mas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan, yaitu tentang Allah mewujudkan keinginan umat-umatnya. Saudara, di dalam kehidupan kita tentu saja kita punya berbagai keinginan, punya berbagai rencana. Dan hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang menjadi rencana kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu bisa terwujud, itu bisa tercapai. Alangkah indahnya saudara, jika apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, rencana-rencana kita diwujudkan oleh Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa Allah itu berkuasa untuk mewujudkan segala kerinduan kita. Dan Dia juga rindu supaya apa yang menjadi kerinduan, keinginan kita itu bisa terwujud. Saudara, saya sebagai seorang ayah dari 2 anak, dan sebagai seorang bapak, saya begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan-keinginan anak saya itu bisa terwujud. Tetapi ada hal-hal yang harus juga mereka mengerti supaya keinginan, kerinduan mereka tersebut saya bisa wujudkan di dalam kehidupan mereka. Ada hal-hal yang harus mereka pahami, ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka memahami itu dan melakukannya, saya dengan sukacita mewujudkan atau memberikan apa yang menjadi keinginan mereka. Demikian juga saudara, dalam kita mengiring Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita itu akan terwujud ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya keinginan dan kerinduan kita terwujud. Apa yang harus kita lakukan sesuai dengan prinsip firman Tuhan, supaya keinginan dan kerinduan-kerinduan kita diwujudkan oleh Tuhan. Saya rindu saudara, melalui renungan ini saudara memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan kemudian pada akhirnya saudara akan mengalami Allah mewujudkan kerinduan dan keinginan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saya rindu mendengarkan kesaksian saudara bahwa Tuhan bekerja mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya rindu saudara bisa tuliskan itu di dalam kolom komentar video ini, atau mungkin selama ini saudara sudah hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini, dan kemudian saudara mengalami Allah mewujudkan keinginan saudara. Silakan saksikan saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat mas firman Tuhan tentang Allah mewujudkan keinginan umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, di sini dikatakan bahwa Esra dalam perjalanan pulang dari Babel, dia adalah seorang pemimpin. Dia memimpin orang Israel pulang dari Babel.
Dan kemudian dikatakan di sini bahwa apa yang menjadi keinginan-keinginan Ezra itu terwujud. Bahkan dikatakan di sini raja memberi dia segala yang diingininya. Jadi dalam perjalanan Ezra, dia memimpin orang Israel, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduannya, itu bisa terwujud, itu bisa terlaksana. Dia bisa mengalami apa yang menjadi keinginan-keinginan dan kerinduannya. Dan dikatakan di sini itu terjadi oleh karena apa, saudara? Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi apa yang membuat keinginan dan kerinduan Ezra itu terwujud? Oleh karena campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang terulur, tangan Tuhan yang bekerja, tangan Tuhan yang bertindak melindungi Ezra. Tangan Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan Ezra. Dan itu bisa terjadi, tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya karena dikatakan juga di sini, ia seorang yang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Artinya apa, saudara? Dia orang yang memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan ketika dia hidup dalam firman Tuhan, sehingga tangan Tuhan terulur bekerja melindungi dia, dan akhirnya keinginan dan kerinduannya pun terwujud di dalam kehidupannya. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Bahwa apabila kita rindu, apa yang menjadi keinginan, rencana kita, kerinduan kita, itu terwujud jika tangan Tuhan ikut bekerja. Dan bagaimana supaya tangan Tuhan ikut bekerja? Hiduplah sesuai firman Tuhan, pahami firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Ezra dikatakan di sini seorang yang ahli, mahir dalam Taurat Musa. Ahli kitab, artinya dia orang yang belajar firman, memahami firman, menghidupi firman. Sehingga tangan Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan apa yang menjadi kerinduannya menjadi kenyataan. Mari, saudara, kita jalani hidup kita dalam pemahaman akan firman Tuhan. Kita jalani hidup kita dalam ketaatan. Kita hidupi firman Tuhan. Dan alami tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas kedua adalah dari Mazmur pasal 37 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Di dalam Mazmur ini ditegaskan, saudara, bahwa supaya apa yang diinginkan hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, itu bisa terwujud ketika kita bergembira karena Tuhan. Ketika sukacita kita adalah Tuhan, kegembiraan kita adalah Tuhan. Artinya, saudara, yang kita rindukan adalah Tuhan. Yang menjadi kesenangan kita adalah Tuhan. Yang menjadi sukacita kita adalah Tuhan, bukan perkara-perkara dunia. Maka dengan begitu firman Allah menegaskan bahwa apa yang diingini hatimu akan terlaksana, akan terwujud ketika engkau bergembira karena Tuhan. Hari ini, saudara, apa yang menjadi kerinduan saudara? Apa yang menjadi kegembiraan saudara? Apa yang menjadi sukacita saudara? Apakah saudara bersukacita karena Tuhan atau karena perkara dunia? Kalau saudara rindu, apa yang menjadi keinginan saudara terwujud, bersukacitalah karena Tuhan. Carilah Tuhan, rindukan Tuhan itu. Jadikan Tuhan menjadi sukacita dan kesenangan dalam kehidupan kita, saudara. Ayat mas selanjutnya tentang bagaimana Tuhan mewujudkan kerinduan dan keinginan kita. Ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini, saudara, dikatakan bahwa bagaimana supaya keinginan-keinginan kita terwujud. Jangan hidup dalam kekhawatiran tentang apapun juga, tetapi dikatakan hiduplah dalam doa, nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam permohonan. Jadi bagaimana supaya keinginan-keinginan kita terwujud? Jangan khawatir, tapi hiduplah dalam doa. Jangan dikuasai kekhawatiran, tapi hiduplah dalam doa. Maka dengan demikian, saudara, apa yang menjadi keinginanmu akan terwujud. Nyatakan keinginan-keinginanmu kepada Allah.
dan hiduplah dalam doa. Jangan khawatir, kata firman Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman Allah ini menegaskan kalau kita rindu keinginan kita terwujud, jangan dikuasai kekhawatiran, tapi biarlah hidup kita jalani dalam doa dan permohonan. Kita serahkan segala kerinduan, keinginan kita, rencana kita kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Allah mewujudkan kerinduan keinginan kita adalah dari Yakobus pasal yang keempat ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di sini ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa kenapa keinginan-keinginan kita tidak tercapai dan bagaimana supaya keinginan kita tercapai. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 ini ditegaskan adalah bahwa kita tidak mencapai apa yang menjadi keinginan kita karena kita tidak berdoa. Kembali masalah doa, saudara. Artinya kalau dibalik, supaya kita mencapai tujuan iman kita, hiduplah berdoa. Hiduplah dalam doa. Nyatakan, doakanlah segala kerinduan kita, segala keinginan kita. Apa yang menjadi kerinduan saudara saat ini? Naikkan itu dalam doa kepada Tuhan. Sudahkah saudara mendoakannya? Sudahkah saudara menyerukannya kepada Tuhan? Naikkan permohonan itu kepada Tuhan. Dan kemudian saudara juga dikatakan di sini bahwa ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu meminta, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudara, kedua di sini, kalau yang pertama supaya tujuan itu tercapai, keinginan itu tercapai, hiduplah dalam doa. Dan yang kedua, mungkin kamu juga sudah berdoa tetapi keinginanmu tidak tercapai karena kamu salah berdoa. Doa seperti apa yang salah? Doa yang dinaikkan untuk memenuhi hawa nafsu. Permintaan permohonan yang dipanjatkan yang didasari oleh keinginan hawa nafsu. Artinya saudara, bagaimana supaya doa-doa kita terwujud? Bagaimana supaya keinginan kita terwujud? Janganlah keinginan dan kerinduan kita itu didasari oleh hawa nafsu. Beda antara keinginan, beda antara hawa nafsu. Bagaimana supaya keinginan itu tidak menjadi hawa nafsu? Maka keinginan kerinduan kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Bukan keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara, di sini ditegaskan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 ini bahwa bagaimana supaya kita mencapai tujuan kita, keinginan kita. Yang pertama, berdoalah. Yang kedua, jangan hidup berdasarkan hawa nafsu. Jangan panjatkan atau doakan keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu. Tetapi biarlah doa-doa kita yang merupakan keinginan kita itu sesuai dengan firman Allah. Ayat selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan mewujudkan keinginan kita adalah dari Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara, apa yang menjadi keinginan saudara? Apa yang menjadi rencana saudara? Apa yang kita rencanakan tentu saja apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan. Di sini dikatakan, maka terlaksanalah segala rencanamu apabila apa? Apabila kamu menyerahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Dalam kita mau mencapai rencana-rencana kita, saudara, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita, maka tindakan dan perbuatan-perbuatan itu harus perbuatan yang kita serahkan kepada Tuhan. Tindakan yang kita serahkan kepada Tuhan. Artinya, saudara, bahwa dalam hidup ini mungkin kita punya visi, kita punya target, kita punya keinginan, dan kita ada action, langkah-langkah untuk menuju ke visi, untuk menuju kepada rencana, untuk menuju kepada target yang kita rindukan.
Nah, biarlah step demi step, langkah demi langkah yang kita atur, yang kita rencanakan ini tadi, perbuatan-perbuatan kita menuju rancangan atau kerinduan kita terwujud ini, semuanya harus serahkan kepada Tuhan. Maka dengan begitu kita tidak akan hidup atau melakukannya dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan perbuatan-perbuatan kita, maka perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya saudara, supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bisa terwujud, maka biarlah perbuatan-perbuatanmu adalah perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan mewujudkan kerinduan kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Apa yang menggetarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Saudara, orang-orang fasik hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Karena dunia tidak jelas bagi mereka, tidak ada jaminan bagi mereka. Sehingga mereka takut, khawatir dalam perjalanan kehidupannya. Dan firman ini menegaskan bahwa apa yang mereka takutkan, apa yang mereka khawatirkan, itu malah yang akan terjadi bagi mereka. Tetapi beda dengan orang benar, orang percaya, beda dengan saya dan saudara, beda dengan umat Tuhan. Dikatakan di sana, tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Artinya apa saudara? Supaya keinginan kita tercapai, kita harus hidup sebagai orang benar, bukan sebagai orang fasik. Kita harus hidup dalam kebenaran, bukan dalam kefasikan. Saudara, apakah saudara rindu saat ini keinginan, kerinduan saudara tercapai, terwujud? Hiduplah dalam kebenaran, maka segala kerinduan dan keinginan kita akan terlaksana. Ayat mas selanjutnya saudara, dan merupakan ayat mas terakhir, bagaimana Allah mewujudkan apa yang kita rindukan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perikop dari Roma pasal 8 ini saudara, Tuhan mau menegaskan kepada umat-umatnya bahwa mereka harus hidup dalam roh, bukan dalam daging. Dan dikatakan di sini bahwa keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, tentu saja apapun yang kita inginkan, kita rindu, di sana ada kehidupan dan damai sejahtera. Dan kalau kita rindu segala kerinduan kita, segala keinginan kita berbuahkan damai sejahtera, maka keinginan-keinginan kita itu harus sepadan dan sesuai dengan keinginan roh. Jika tidak saudara, maka itu merupakan keinginan daging yang akan berbuahkan maut. Jadi artinya yang terakhir saya mau tegaskan kepada kita bahwa kalau kita rindukan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita terwujud, dan kita rindu supaya keinginan kita yang terwujud itu berbuahkan damai sejahtera, maka hiduplah sesuai dengan keinginan roh. Jalanilah hidup sesuai dengan keinginan roh, maka kita akan mengalami bagaimana Tuhan mewujudkan apa yang kita rindukan, dan akhirnya hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan rindu mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita saudara. Dan bagaimana supaya itu terjadi, maka di dalam perjalanan kehidupan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan keinginan roh. Perbuatan-perbuatan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini Tuhan sedang bekerja mewujudkan apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan saat ini saya pun rindu berdoa bagi saudara. Mari kita gunakan waktu ini saudara, mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa. Saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas bagaimana Tuhan
mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, di mana di dalam renungan ayat-ayat emas ini kami sudah belajar, kami sudah merenungkan adalah bagaimana Tuhan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi keinginan hati kami. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa bagaimana supaya kami mengalami Engkau mewujudkan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Maka saat ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa kami harus berdoa, kami harus berseru kepada Tuhan, bahwa dalam kehidupan kami harus berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami harus hidup berdasarkan keinginan Roh Kudus. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan bagaimana Engkau mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mungkin saat ini mereka butuh campur tangan, butuh mujizat Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka siapapun dan dimanapun mereka berada. Engkau yang campur tangan dan memberkati hidup mereka. Biarlah mereka mengalami Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Campur tangan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Roma pasal 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam mereka menjalani kekristenan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa sabarlah dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan yang mereka alami, Paulus menegaskan kepada mereka supaya mereka tetap sabar. Mereka sabar menghadapi segala kesesakan hidup yang mereka alami. Dan mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Bahkan Paulus berkata bersukacita dalam pengharapan itu. Sekalipun saat ini saudara, hidup saudara sedang ada dalam kesesakan, bersabarlah. Dan tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan kalau kita berharap kepada Tuhan, maka akan ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan Paulus juga menegaskan dalam ayat ini supaya tetap bertekun dalam doa. Ada kesesakan yang sedang saudara alami saat ini dalam hidup saudara, bertekunlah dalam doa. Sabarlah dan bertekunlah dalam doa. Sampai akhirnya kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan. Dia nyatakan pertolongannya sehingga kita mampu bersukacita. Kita akan lihat mujizatnya sehingga kita akan bersukacita bersama. Itu sebabnya sabarlah dalam segala kesesakan saudara dan tetap bertekun dalam doa. Mungkin saat ini saudara belum mendapatkan jawaban doa saudara, padahal sudah lama saudara berdoa dalam kesesakan yang saudara alami. Jangan lemah saudara, tetap bersabar sampai akhirnya saudara akan melihat mujizat Tuhan, jawaban Tuhan dalam hidup saudara. Saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana Tuhan menyatakan mujizatnya. Sekalipun ada waktu dan ada proses yang harus dihadapi, sekalipun terkadang harus sabar sampai tiba pada waktunya Tuhan menyatakan mujizatnya. Itu sebabnya saat ini juga saya menegaskan kepada saudara, tetaplah sabar dan tetaplah berdoa dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan saudara adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengarkan suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ayat emas ini saudara menegaskan bahwa saat dalam kesesakan, maka
berserulah kepada Tuhan. Karena Allah itu mendengar suara umat-umatnya ketika mereka berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Jadi kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dalam hidup saudara, hal yang saudara harus lakukan adalah berserulah kepada Dia. Berserulah kepada Tuhan. Karena Dia mendengar teriak anak-anaknya minta tolong. Seruan kita sampai kepada Dia. Dikatakan seruanku minta tolong, teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Artinya Allah mendengar seruan dan teriakan umat-umatnya yang minta tolong dalam segala kesesakan mereka. Saat saudara tersesak oleh karena beban hidup, berserulah kepada Tuhan. Berseru dan memohonlah kepada Tuhan. Maka Dia akan mendengar saudara. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengar teriakan kita, saudara. Bukan Dia telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita. Dia pasti akan menjawab setiap kita yang terus berseru dan berseru kepada Dia dalam kesesakan hidup yang kita alami. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan hidup umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saat mengalami kesesakan, umat-umatnya berbalik kepada Dia dan Dia mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan Allahnya, dan kemudian ditegaskan bahwa Ia berkenan ditemui oleh mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan menyambut mereka, Tuhan menjawab mereka, Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan umatnya yang datang kepada Dia, mencari wajah-Nya dalam kesesakan mereka. Jadi dalam kesesakan hidup yang kita alami, saudara, yang harus kita lakukan adalah carilah Tuhan, berbaliklah kepada Dia. Adakah saudara saat ini yang sedang hidup dalam kesesakan dan saudara tahu ada hal-hal yang saudara harus berubah, ada hal-hal yang saudara harus bertobat? Berbaliklah kepada Tuhan sekarang, bertobatlah saudara, dan carilah Tuhan dengan sungguh dalam kesesakan yang saudara alami. Maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia berkenan ditemui. Hai umat-umatnya yang sedang mengalami kesesakan hidup, hidupmu berat oleh karena masalah persoalan dalam kehidupanmu, berbaliklah kepada Tuhan dan Dia mendengarkan saudara. Dia berkenan kepada saudara saat saudara mencari Dia di dalam kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah Mazmur pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan yang menjadi penolong bagi dia. Tuhan yang memberi kelegaan kepada dia. Itu sebabnya saudara, dalam kesesakan dia berseru kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menjawab dia. Dia berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi dia dan mendengarkan doa-doanya. Karena dalam pengalaman hidupnya, dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami, Tuhan menolong dia, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Kalau pemazmur ini mengalami dalam hidupnya bahwa dalam kesesakan hidup yang dia alami, Tuhan menolong dia, saudara, sehingga setiap kali dia mengalami kesesakan, dia datang kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Maka dalam hidup kita juga demikian. Kalau pemazmur ini ditolong oleh Tuhan dalam kesesakannya,
Saya dan saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita berseru untuk pertolongannya, berseru untuk belas kasihannya. Dia Allah yang peduli kepada umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesesakan mereka. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kembali pemazmur ini menegaskan, saudara, bahwa dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Dan ketika dia berseru kepada Tuhan, dia mengalami di mana Tuhan mendengarkan suaranya minta tolong, teriakannya minta tolong, teriakannya sampai kepada Tuhan. Ketika dia berseru kepada Dia dalam kesesakan, dengar, saudara, seruan-seruan kita kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan seruan anak-anaknya minta tolong saat mereka ada dalam kesesakan. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan, masih dari Mazmur pasal 91 ayat 15. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Puji Tuhan, saudara, Tuhan menegaskan bahwa apabila umatnya berseru kepada Dia, Dia menjawab. Bahkan Dia menyertai umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Dia meluputkan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Dan Dia menegaskan bahwa Dia akan memuliakan umat-umatnya, mengangkat kehidupan umat-umatnya, memberi kemenangan bagi umat-umatnya. Jadi, saudara, dalam kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan, karena Allah menjamin bahwa Dia menjawab kita saat kita berseru minta tolong kepada Dia. Dia meluputkan kita saat kita berseru minta tolong kepada Dia, dan Dia menyertai kita dalam segala kesesakan kita. Dia bebaskan dan Dia angkat kehidupan kita. Dia muliakan kehidupan kita, saudara. Ayat emas terakhir tentang pertolongan Tuhan dalam kesesakan adalah dari Mazmur pasal 107 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Saudara, ketika umat-umatnya berseru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka dari segala kecemasan mereka. Tuhan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan dengarkan seruan-seruan mereka. Hari ini pun, saudara, Tuhan mendengarkan seruan kita yang berseru kepada Dia dalam segala kesesakan kita. Dia selamatkan kita, Dia bebaskan kita. Puji Tuhan, saudara. Kita telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan. Dan dari semua ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bahwa Allah lah pembela umatnya dalam kesesakan mereka. Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka. Tuhan beri kelegaan. Tuhan jawab mereka. Tuhan dengarkan seruan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan umat-umatnya ketika mereka menghadapi kesesakan hidup? Dikatakan tadi, saudara, bahwa sabarlah. Lalu kemudian berserulah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pasti akan menjawab umat-umatnya dan membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Pemazmur ini tadi juga menegaskan, saudara, bahwa dalam pengalaman hidupnya, setiap kali mengalami kesesakan, Tuhanlah yang membebaskan. Itu sebabnya setiap kali mengalami kesesakan, dia selalu datang dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan hari ini pun, apapun kesesakan yang kita alami, saudara mengalami kesesakan hidup oleh karena beban hidup saudara,
oleh karena penyakit saudara, oleh karena persoalan saudara, apapun kesesakan yang menindih kehidupanmu saat ini, dengar, Tuhanlah yang menjadi jawaban, Tuhanlah yang menjadi penolong dari segala kesesakan kita saudara. Itu sebabnya bersabarlah dalam kesesakan, berharaplah tetap kepada Tuhan, dan kemudian berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Dia, maka Dia pasti akan menjawab kita dari segala kesesakan kita, membebaskan kita dari segala kesesakan kita. Tuhanlah pembebas saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan kita. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari gunakan waktu ini saudara. Kalau mungkin saat ini ada kesesakan hidup yang sedang menindih hidup saudara, mari datang kepada Tuhan. Dengan sungguh datang kepada Tuhan. Dialah pembebas. Dia Allah yang sanggup membebaskan setiap saudara dari segala kesesakan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur di mana kembali kami telah merenungkan firman Tuhan, bahwa dalam segala kesesakan yang kami alami di dalam kehidupan kami harus berseru kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah jawaban kami dari segala kesesakan kami. Ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami dalam segala kesesakan kami. Kami tidak mampu kalau bukan Engkau yang menguatkan kami menghadapi segala kesesakan yang kami alami dalam hidup kami. Kami tidak kuat jika Tuhan tidak memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya dalam segala kesesakan kami, kuatkan kami, ajar kami sabar ya Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kami terus berseru supaya Tuhan membebaskan kami dari segala kesesakan. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini. Anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini, Tuhan jamah setiap kehidupan anak-anak-Mu. Apapun kesesakan yang mereka sedang alami saat ini, Engkau Allah yang tahu, dan Engkau Allah yang peduli membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Tuhan, jamah anak-anak-Mu ya Bapa, bebaskan anak-anak-Mu dari segala kesesakan hidup yang mereka alami. Bapa di sorga, jamah tubuh mereka, jamah hidup mereka, jamah seluruh aspek kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, bebaskan setiap anak-anak-Mu dari segala kesesakan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami kesesakan karena sakit penyakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena beban dan persoalan hidup, angkat segala beban persoalan itu ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan karena masalah mereka, persoalan mereka baik di rumah tangga, masalah ekonomi atau apapun masalah yang mereka alami, Tuhanlah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkaulah yang membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka dalam nama Yesus. Engkaulah membebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur saat ini, kami bersyukur buat firman-Mu, ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pertolongan-Mu dalam segala kesesakan kami. Kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan Tuhanlah yang mengerjakan pembebasan, Tuhanlah yang mengerjakan mujizat di dalam segala kesesakan kami, membebaskan kami dari segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat firman-Mu, buat doa bersama kami saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan hati saudara, menerangi jalan kehidupan saudara.
di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah kekuatan saat kita sulit. Saudara, ada masa-masa dalam hidup ini yang tidak mungkin tidak kita lalui, yang tidak mungkin tidak kita hadapi, tidak kita alami, yaitu masa-masa sulit. Ada masa-masa sulit dalam ekonomi mungkin, ada masa-masa sulit di tengah keluarga, ada masa-masa sulit dalam pekerjaan, usaha, bisnis, dan sebagainya. Saat kita mengalami masa-masa sulit, ada dua hal yang kita butuhkan. Kita butuh kekuatan, sehingga kita mampu menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Dan kita juga butuh jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Nahum, pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara, ayat emas ini menegaskan bahwa Tuhan itu baik. Dan bukti kebaikan Tuhan adalah Ia menjadi tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu susah, pada waktu sulit, Tuhanlah tempat pengungsian kita. Artinya Tuhanlah tempat kita berlari, Tuhanlah tempat kita berserah, Tuhanlah tempat kita mengadu pada saat kita mengalami masa-masa susah, masa-masa sulit di dalam kehidupan kita. Dan dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Selain Tuhan itu tempat pengungsian, Ia juga tempat berlindung pada orang-orang susah, dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Artinya Tuhan itu melindungi, Tuhan itu menjagai, memastikan bahwa orang-orang yang susah, yang berlindung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, hidupnya aman, terlindungi, hidupnya aman, sehingga digambarkan dengan kata-kata Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan itu mengamankan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu melindungi kehidupan kita. Dia baik. Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Dia begitu peduli kepada kita saat kita mengalami kesusahan. Dalam segala situasi kehidupan kita, Allah selalu mempedulikan kita. Kalau di dunia ini seringkali orang menggambarkan pengalamannya bahwa saat senang banyak teman, tapi saat susah semuanya pergi. Ya, itulah sifat manusia. Tetapi Tuhan, saudara senang, saudara susah, bahkan saudara sangat susah sekalipun, Dia Allah yang tetap setia melindungi saudara, mengasihi saudara, menjagai saudara ketika saudara berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, apapun situasi kehidupan saudara, apapun keadaan kehidupan saudara, berlindunglah kepada Tuhan. Karena Dialah tempat perlindungan kita saat kita mengalami kesusahan. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu.
sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih setia. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa dia tetap bersorak-sorak dan dia tetap bersuka cita sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesengsaraan. Sekalipun dia sedang ada dalam situasi kesesakan, dia berkata, aku bersorak-sorak, aku bersuka cita karena kasih setiamu. Saat dia mengalami kesengsaraan, saat dia mengalami kesusahan, ada Tuhan yang begitu setia kepada dia. Ada Tuhan yang mengasihi dia. Kasih setia Tuhan melimpah dalam dia. Demikian juga saya dan saudara hari ini, saudara. Dalam segala kesengsaraan kita, dalam segala kesusahan kita, ada Tuhan yang memperhatikan kita. Ada Tuhan yang mengasihi kita. Seberapa berat pun kesengsaraan hidup saudara, seberapa berat pun kesesakan hidup saudara, ketahuilah bahwa Allah yang kita sembah setia. Dia setia menyertai saudara, dia setia menjagai saudara, dia setia mengamankan saudara dan membebaskan saudara dari segala kesengsaraan dan kesesakan. Itu sebabnya sekalipun mungkin hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesengsaraan, sekalipun hari ini engkau sedang menjalani kehidupan dalam kesusahan, tetaplah bersuka cita dan berharap bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena Dia setia. Ayat mas selanjutnya, saudara, yang akan meneguhkan kita saat kita mengalami kesesakan, kesusahan, dan kesulitan dalam kehidupan kita adalah Mazmur pasal 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Allah itu adalah tempat perlindungan kita. Dia kekuatan kita, bahkan Dia menolong kita saat kita mengalami kesesakan. Kesesakan oleh karena beban hidup, kesesakan karena oleh persoalan, kesesakan oleh penyakit, masalah keluarga, ekonomi, atau kesesakan oleh karena apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah itu kekuatan kita. Dia perlindungan kita dan Dia menolong kita. Pemazmur ini menegaskan bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan sangat terbukti. Sangat terbukti. Ketahuilah bahwa pemazmur ini sudah mengalami dalam kehidupannya bahwa perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan itu sangat terbukti bagi dia. Dalam kehidupan saudara-saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang sangat terbukti. Saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan yang sangat terbukti. Dialah pertolongan kita. Dialah kekuatan dan perlindungan kita. Ayat selanjutnya, saudara, yang akan menguatkan kita saat sulit, saat susah, saat dalam kesesakan. Mazmur 37, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, ada waktu mungkin kita terkadang tidak mampu lagi. Ada waktu secara manusia kita tidak sanggup lagi menopang beban kehidupan kita.
Ada waktu kita tidak sanggup lagi memikul beban kehidupan kita. Ada persoalan yang bertubi-tubi, ada masalah yang bertubi-tubi yang menimpa kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan saudara bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ketika kita terjatuh oleh karena beratnya beban kehidupan, Allah tidak akan membiarkan saudara sampai tergeletak. Dia menopang tangan saudara. Dia menguatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara sampai tergeletak. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Tetapi dikatakan di sini saudara bahwa orang-orang yang langkah-langkah kehidupannya ditetapkan oleh Tuhan atau dituntun oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana supaya langkah-langkah hidup kita ditopang oleh Tuhan? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang kehidupan saudara. Jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka Dia akan menolong setiap saudara. Ayat mas terakhir saudara yang akan menguatkan kita saat susah, saat sulit, saat dalam kesesakan adalah dari Nehemia pasal yang ke-9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepadamu, lalu engkau mendengar dari langit, dan karena kasih setiamu yang besar, kau berikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan mengalami kesesakan oleh karena kesalahan mereka sendiri. Oleh karena pemberontakan, pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa setiap kali umatnya datang berlari kepada Dia, berteriak minta tolong kepada Dia, maka firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, hidup yang maksimal itu adalah ketika kita mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kita. Pengalaman terbesar yang pernah kita lihat dalam kehidupan umat-umat Israel adalah hidup mereka jatuh bangun. Mereka sering mengalami kesulitan, kesusahan, dan kesesakan oleh karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Sekalipun setiap kali mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Tetapi mereka seringkali harus melewati penderitaan demi penderitaan. Itu sebabnya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita jalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan supaya kita tidak sibuk jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menolong dan mengangkat kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah saudara renungkan di dalam video ini telah menguatkan, meneguhkan saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, yang terus akan meneguhkan kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini saudara melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat emas firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi. Hatimu terluka oleh karena satu keadaan. Karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan.
Adapun beberapa ayat Mas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang sering kali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami. Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu. Dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, Dia tidak membiarkan engkau. Jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, Dia tidak membiarkan engkau, Dia menyembuhkan engkau. Jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara. Dan Dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati. Ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa Dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, Dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan Dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan.
Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, Dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini. Hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk. Saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup. Dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus
bercerita, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya, saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Artinya, saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow, saudara. Tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara? Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini, saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan. Jika saya dan saudara, kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan. Itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja.
Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena Dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa Dia masih bekerja dalam hidup saya, Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ini pengakuan pemazmur saudara bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia, Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya, dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, Dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara,
Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa saudara? Dia akan membela kita, dia akan campur tangan, dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini saudara, dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Saudara, di dalam mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna, bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun, bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia, padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang
tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, dia telah pembela di tengah-tengah keluarga kita. Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan, tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan. Ada begitu banyak orang berdoa, tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3 saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita, dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik.
Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala permohonan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan dengan penuh ketekunan. Terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan melalui firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi beban mereka, apa yang menjadi persoalan mereka, pergumulan kehidupan mereka. Engkau yang maha tahu dan Engkau Allah yang peduli. Engkau kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban dalam segala beban berat mereka, dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berikan jalan keluar, dan Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, lawat anak-Mu ya Bapa dalam kesehatan mereka masing-masing. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, hari ini pun Engkau masih melakukan mujizat. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu di tengah keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang campur tangan, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara. Berkati semuanya keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, berkat-Mu melimpah di tengah-tengah ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan supaya anak-anak-Mu bisa menjadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka. Tuhan kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, campur tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hamba berdoa buat profesi kehidupan anak-anak-Mu, mereka yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Para pegawai Tuhan memberkati di bidang apapun mereka bekerja, ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik ya Tuhan. Para medis Tuhan memberkati, Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS ya Tuhan, Tuhan juga memberkati
Biar mereka melakukan yang terbaik untuk mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pensiunan juga Tuhan yang campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tetap berikan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, mungkin ada profesi mereka belum disebutkan, Tuhan yang tahu, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kiranya memberkati kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka, Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang dengan sepakat kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan, melalui doa-doa yang sudah kita naikkan bersama. Kalau saudara belum subscribe channel ini, segera subscribe saudara, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.